warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik di tema 7 subtema 2, muatan IPA dan SPDP. Lanjut saja kita ke materi ya. Mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es, atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruangan terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan. Coba ayo perhatikan gambar berikut ini. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es atau membeku. Selanjutnya, ketika es didiamkan di ruangan terbuka, maka es tersebut akan kembali menjadi air atau mencair. Lalu, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. 1. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan menggembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda 2. Kamu telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalnya, dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Nah, sekarang coba perhatikan bagian proses pembuatan minyak wangi. Yang pertama, saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. Yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Yang ketiga, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepaskan kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses mengembun. Yang keempat, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Nah, itu ya pembelajaran IPA hari ini. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran SPDP. Pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berkala oleh penari. Para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Nah, coba perhatikan macam-macam pola lantai pada tarian berikut ini. Yang pertama ada pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contohnya, tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yostan dari Papua ya. Lalu yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman ya dari Aceh. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dawa. Dari mana? Dari Bali. Yang keempat, ada pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyusut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang, ya, yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Lalu ada gerak pola lantai dalam tari tradisional.
Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian, salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Coba perhatikan gambar tari daerah berikut ini. Ada tari kancet dari Kalimantan, lalu ada tari cakalele dari Maluku. Tari-tari ini bermakna tentang kepahlawanan. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Gerak pola lantai sesuai irama lagu. Salah satu tari tradisional Indonesia adalah tari jaran kepang. Tari jaran kepang merupakan tari yang berasal dari daerah Jawa. Biasanya tari ini ditampilkan bersama dengan reog Ponorogo. Tari jaran kepang mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Nah, itu ya anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan video yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal video hingga akhir video. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.